Idul Adha kan ya? Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Hari ini kita lakukan perkuliahan dengan topik sistem pembiayaan bank syariah 1 dan 2. Yang pertama, sedikit kita mempelajari tentang fikihnya, ijarah dan mudharabah, kemudian bagaimana penerapan ijarah dan mudharabah tadi pada dunia bisnis, yaitu modal kerja, investasi, dan konsumtif. Dan karena ini masih mempelajari sedikit tentang akad ijarah dan akad mudharabah, kenapa saya masukkan mata kuliah ini, karena sepertinya di kalian atau di MIPA itu tidak ada mata kuliah fikih, sehingga sedikit saya masukkan di pengantar atau di dalam kelas planning. Berbeda ketika di ekonomi, semisal mereka sudah ada mata kuliah fikih muamalah, maka di sini langsung penerapan akad ijarah pada ini. Jadi hanya review gitu, hanya review dan bisa dalam satu pertemuan, karena di MIPA saya rasa tidak ada mata kuliah fikih muamalah secara khusus, maka di sini saya masukkan untuk membahas dulu bagaimana akad itu, kemudian bagaimana akad itu dipraktekkan di dalam interaksi atau transaksi dalam perbankan kan gitu. Sehingga semoga tidak membingungkan dan menambah pengetahuan tentang akad ijarah dan mudharabah itu apa, dan rukunnya seperti apa, syaratnya bagaimana. Saya rasa itu tujuan dari materi hari ini ya. Nanti silahkan disampaikan, ditunjukkan, demonstrasikan pemahaman kalian tentang belajar ini. Nanti juga akan saya tambahkan penjelasan. Sebenarnya itu mirip gitu, cuman orang awam terkadang tidak mengetahui ini nih diatur nggak dalam Islam. Kita hanya urf atau menjadi sebuah kebiasaan, tapi tidak tahu, oh ternyata ini diatur. Padahal ketika kita tahu, itu menjadi pahala, ketika kita mengerjakan tapi tidak tahu, ya otomatis pahalanya minim ya. Artinya misalkan ini, sewa menyewa itu ternyata ada loh, diatur dalam Islam. Kita selama ini ngekos, nyewa, tapi ya sudah, itu urf, sebuah kebiasaan. Kalau kita tahu, oh dalilnya ini, landasan hukumnya ini, sewa menyewa harus seperti ini, syariatnya ini, yang seharusnya sudah kita lakukan, itu menjadi poin pahala kan gitu. Nanti silahkan disampaikan ya. Ibaratnya gini, anggaplah di Eropa, mereka itu anggaplah di Jepang, nggak usah jauh-jauh Eropa, di Jepang itu kan mereka menjaga kebersihan, mereka jujur, mereka ini itu kan nilai-nilai Islam. Namun ketika mereka menerapkan itu, ya mereka merasakan hasilnya, akibatnya gitu. Tapi apakah mendapat pahala? Ya tidak. Karena kenapa? Mereka tidak tahu. Mereka belum Islam. Sehingga mereka hanya mendapatkan manfaat tapi belum mendapat pahala. Lah, harapannya dengan mempelajari akad ini, apa yang kita lakukan sehari-hari sudah kita ketahui secara umum, secara publik. Ketika kita tahu ada dalilnya, ada syariatnya, ada tuntunannya, harapannya menjadi lebih berpahala bagi yang muslim. Dan kebetulan kelas ini kan isinya muslim, jadi saya lebih lebih mudah gitu ya, lebih mudah menjelaskannya karena, basic-nya sudah ada. Beda dengan jikalau yang saya jelaskan ini mereka yang, ada beberapa yang tidak Islam, sehingga berusaha menganalogikan, menyederhanakan atau menjelaskannya dengan bahasa-bahasa yang jargon-jargon atau term-term atau, istilah-istilah yang bagi mereka itu mungkin sangat, baru pertama gitu. Oke, itu saja intro dari saya. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi bermanfaat dan berkah untuk kedepannya. Saya persilahkan kepada kelompok berapa ini, pembahasan 6 dan 7. Nanti 6 dulu, kemudian jika ada pertanyaan disimpan dulu, lanjut 7, pertanyaannya simpan dulu, selesai presentasi baru kita diskusi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Seperti itu ya, Afif, Rian, dan Kakak. Oke, baik, saya persilakan dan nanti akan saya kirim ke Rian untuk bisa diposting ke Google Classroom ya untuk rekaman 2 pertemuan sebelumnya. Waktu dan layar dipersilakan, bisa berdoa terlebih dahulu.
Izin share screen, Pak. Mungkin bisa dimulai kakak sekalian maafin dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas dua materi. Untuk materi pertama ini sistem pembiayaan ijarah dan mudharabah dan pembiayaan ijarah dari mata kuliah perbankan syariah. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan dan dilanjutkan dengan waktu. Baik, untuk daftar materinya ada prinsip sewa, ijarah, lalu hak kewajiban kedua belah pihak, skema dan pola pembiayaan ijarah, rukun pembiayaan mudharabah, dan penerapan mudharabah dalam perbankan syariah. Ijarah merupakan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Boleh dilihat. Berdasarkan Fatwa DSN UI nomor 9 tahun 2000, terdapat beberapa prinsip dari ijarah. Ini harus terdapat sigot ijarah, yakni pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang berangkat baik secara verbal maupun dalam bentuk lain. Lalu harus ada objek akad yang bisa berupa manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Lalu harus ada pihak yang berangkat, yakni terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Lalu manfaat dari barang atau jasa tersebut harus bisa dinilai dalam dan dapat dilaksanakan dalam sebuah kontrak. Lalu manfaat barang atau jasa harus bersifat mubah atau tidak diharamkan. Selanjutnya, kesanggupan dalam memenuhi manfaat tersebut harus bersifat nyata dan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu manfaat harus dikenali secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas, termasuk batasan jangka waktunya, guna menghilangkan ketidaktahuan atau jahalah yang berpotensi menimbulkan sengketa. Lalu yang terakhir, ini pembayaran sewa atau upah dilaporkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain yang sejenis dengan objek kontrak. Ya. Untuk contoh nyatanya sendiri ada Safe Deposit Box atau SDB di Bank Syariah Indonesia atau BSI dan juga BCA Syariah. Dalam prakteknya, bank ini BCA dan BSI menyewakan fasilitas ruang kotak atau berangkas untuk penyimpanan dokumen atau barang berharga. Lalu nasabah menyewa berangkas tersebut dan membayar tarif sewa tahunan atau ujrah. Dari sini prinsip ijarahnya muncul karena barang tersebut merupakan barang milik bank, sehingga sampai kapanpun akadnya adalah sewa, bukan akad jual beli. Untuk harganya sendiri ada macam-macam, ada untuk di BCA Syariah ada tipe A, tipe B, tipe C, lalu ada daya kompensasi, uang jaminan, PTN dan lain-lain. Sedangkan untuk di BSI ada
tarif biaya dan musbahnya seperti biasa. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh rekan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Yang pertama adalah hak sahibul mal. Di sini sahibul mal atau robul mal itu pemilik modal sah yang menyerahkan dana kepada mudharib. Hak atas bagi hasil atau nisbah menerima porsi keuntungan sesuai nisbah yang tercantum pada akad atau nisbah yang dinyatakan dalam presentasi persen, bukan nominal rupiah tetap atau lamsam return, itu sama dengan riba. Yang kedua adalah memperoleh pengembalian modal saat akad berakhir atau usaha likuidasi, sahibul mal berhak atas pengembalian modal pokok secara penuh, kecuali terjadi kerugian murni bukan kelalaian. Selanjutnya adalah hak pengawasan usaha atau monitoring, berhak memantau jalannya usaha yang dikelola mudharib, namun hanya berupa monitoring, bukan investasi operasional yang dapat merusak kemandirian mudharib. Selanjutnya adalah hak laporan keuangan periodik, berhak mendapatkan laporan keuangan secara akurat, periodik, dan dapat diverifikasi dari mudharib. Dasarnya ini adalah prinsip transparansi dan pencatatan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya adalah hak meminta jaminan atas kelalaian. Dalam konteks perbankan, sahibul mal boleh meminta jaminan atau kolateral terhadap tetapi khusus sebagai mitigasi risiko dan ta'rif kecerobohan mudharib, bukan jaminan atas kerugian bisnis. Next. Boleh di next. Selanjutnya adalah kewajiban sahibul mal. Di sini menyerahkan modal penuh dan tunai. Modal wajib diserahkan 100% sesuai nominal yang disepakati dalam bentuk tunai. Tidak boleh sebagian dahulu, tidak boleh dalam bentuk piutang aset non-liquid. Yang kedua adalah tidak melakukan intervensi operasional, dilarang ikut campur dalam pengelolaan sehari-hari usaha mudharib pada mudharabah mutlaqah. Intervensi membatalkan karakter mudharabah dan dapat mengalihkan tanggung jawab kerugian. Yang ketiga adalah menanggung kerugian bisnis normal. Kerugian yang murni disebabkan risiko pasar atau bisnis, bukan kelalaian mudharib, wajib ditanggung sahibul mal. Ini adalah konsekuensi sahnya akad bagi hasil risk and return sharing. Yang keempat adalah transparansi dan tidak menyembunyikan beban. Wajib mengungkapkan semua biaya, nisbah, dan ketentuan akad secara jelas sebelum penandatanganan. Larangan menyembunyikan informasi yang dapat merugikan mudharib. Dan yang kelima adalah tidak mensyaratkan return atau modal pasti, dilarang mencantumkan klausul jaminan modal atau minimum return. Jika ada klausul ini akan secara otomatis mengandung riba karena mengeliminasi unsur risiko yang menjadi fondasi mudharabah. Next. Selanjutnya adalah mudharib. Di sini mudharib adalah pengelola dana yang menggunakan modal sahibul mal untuk menjalankan usaha produktif. Hak yang pertama adalah hak atas porsi bagi hasil, berhak menerima nisbah keuntungan yang telah disepakati. Porsi ini adalah pengganti tenaga, waktu, dan keahlian yang diinvestasikan mudharib dalam usaha. Yang kedua adalah hak kebebasan operasional atau mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah, mudharib bebas menentukan strategi bisnis, jenis usaha, mitra kerja, dan juga metode operasional tanpa perlu persetujuan sahibul mal. Yang ketiga adalah hak biaya operasional usaha. Biaya-biaya yang lazim dan wajar dalam menjalankan usaha operasional, gaji, karyawan, dan juga sewa dapat dibebankan pada modal usaha sebelum perhitungan laba bersih. Dan yang keempat adalah hak tidak menanggung kerugian bisnis. Kerugian yang disebabkan oleh faktor bisnis eksternal atau market risk atau force majeure bukan tanggung jawab dari mudharib. Ini adalah prinsip mudharib, yaitu rugi, kehilangan tenaga dan waktu. Modal rugi adalah milik, sedangkan modal itu rugi milik dari sahibul mal. Selanjutnya adalah hak atas yang berkeadilan. Mudharib berhak mendapatkan akad yang bebas dari klausul zalim, tidak memberatkan, dan sesuai fikih. Bank tidak boleh mencantumkan persyaratan yang secara sepihak melindungi bank dari semua risiko. Next. Dan yang terakhir adalah kewajiban mudharib, amanah
Dalam mengelola modal, modal sahih bumal adalah titipan atau amanah bukan milik mudharib, harus dikelola dengan integritas penuh, tidak untuk kepentingan pribadi, kerabat, atau pihak berbenturan kepentingan. Yang kedua adalah menyampaikan laporan keuangan dengan akurat. Wajib memberikan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diverifikasi. Menyembunyikan laba atau manipulasi laporan itu membatalkan akad. Yang ketiga adalah menggunakan modal sesuai tujuan akad. Modal hanya boleh digunakan untuk usaha yang disepakati dalam akad, terutama mudharabah muqayyadah, penggunaan di luar akad tanpa izin pelanggaran rukun al-mal. Yang keempat adalah segera melaporkan kerugian. Saat terjadi kerugian usaha, mudharib wajib segera melapor kepada sahibul mal, dan sebagai mudharib tidak boleh ditutup-tutupi dengan harapan kerugian tertutupi oleh laba berikutnya. Selanjutnya adalah menanggung kerugian akibat kelalaian. Jika terbukti kerugian disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian, mudharib wajib menanggung kerugian sepenuhnya. Next. Dan ini adalah mekanisme penegakan hak, kewajiban, dan konsekuensi pelanggaran, di mana yang pertama ada ta'zir dan juga denda keterlambatan. Mudharib terlambat lapor atau setor dikenakan ta'zir, teguran syariah. Dalam perbankan, denda keterlambatan hanya boleh masuk dana kebajikan atau infak, bukan pendapatan bank. Selanjutnya adalah fasakh akad, yaitu pelanggaran rukun atau syarat fundamental. Akad dapat difasah atau dibatalkan dengan kondisi satu, modal tidak diserahkan secara penuh. Yang kedua adalah mudharib pakai modal di luar akad. Yang ketiga, ditemukan unsur gharar atau riba dalam klausul. Ini konsekuensinya modal kembali, laba yang ada dibagi secara keadilan. Dan yang ketiga adalah daman, ganti rugi kelalaian. Jika mudharib terbukti lalai, berlaku daman, yaitu kewajiban mengganti kerugian dari harta pribadi mudharib. Ini berbeda dari kerugian bisnis normal yang dibebankan ke sahibul mal. Mekanisme klaim melalui akad jaminan atau gugatan pengadilan agama. Dan yang terakhir adalah pengawasan OJK dan pengadilan agama. Sengketa hak kewajiban diselesaikan melalui, yang pertama adalah mediasi perbankan OJK, yang kedua adalah arbitrase Basyarnas, dan yang ketiga adalah pengadilan agama. OJK memiliki kewenangan menginspeksi akad yang mengenakan sanksi pada bank yang akadnya mengandung unsur-unsur yang merugikan nasabah. Next. Oke, selanjutnya untuk skema dan pola pembiayaan ijarah. Yang pertama, untuk ijarah murni, yaitu tahapan akad ijarah menurut SOP Bank Syariah. Ijarah murni sendiri terjadi karena nasabah membutuhkan barang atau manfaatnya tetapi belum mampu membayarkan secara langsung. Jika mampu, nasabah akan langsung membeli atau menyewa ke pemilik barang tanpa melalui Bank Syariah. Untuk tahapan menurut SOP Bank Syariah sendiri, yang pertama yaitu adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada Bank Syariah. Selanjutnya terjadi wa'ad atau kesepakatan antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang telah disepakati. Yang ketiga, Bank Syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah. Selanjutnya, Bank Syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang. Selanjutnya, Bank Syariah membayarkan sewa di muka secara penuh. Barang diserah terimakan dari pemilik barang kepada Bank Syariah. Selanjutnya terjadi akad antara bank dengan nasabah untuk sewa. Selanjutnya nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran. Barang diserah terimakan dari Bank Syariah kepada nasabah. Selanjutnya pada akhir periode, barang diserah terimakan kembali dari nasabah ke Bank Syariah yang selanjutnya akan diserah terimakan kembali kepada pemilik barang. Untuk skema pembiayaan ijarah murni sendiri, yang pertama yaitu nasabah atau mustajir mengajukan permintaan kepada bank untuk menyewa suatu barang. Seperti pada gambar 1 yaitu pesan objek sewa. Selain itu bank atau mujir membeli barang yang dimasukkan dari supplier sehingga kepemilikan barang secara hukum berada di bank. Selanjutnya, barang dikirim oleh supplier kepada
nasabah seperti pada gambar 3C, yaitu pengiriman, namun statusnya tetap milik bank. Pada tahapan ini terjadi akad ijarah antara bank dan nasabah, yaitu kesepakatan sewa atas barang tersebut. Namun dalam beberapa kasus nasabah bisa bertindak sebagai wakil atau wakalah untuk melakukan transaksi dengan supplier seperti pada gambar 3A. Setelah barang diterima dan digunakan, nasabah berkewajiban membayar biaya sewa kepada bank secara berkala sesuai kesepakatan ditunjukkan pada gambar 4, yaitu bayar sewa. Bank tetap sebagai pemilik barang selama masa sewa, sedangkan nasabah hanya memiliki hak untuk menggunakan manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya untuk SOP pada akad ijarah IMBT menurut SOP Bank Syariah. Yang pertama yaitu adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada bank syariah. Yang kedua, wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang, beli barang dengan harga sewa dan dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah. Yang keempat, bank syariah membeli barang tersebut dari pemilik barang. Bank syariah membayar tunai barang tersebut, barang diserah terimakan dari pemilik barang kepada bank syariah. Selanjutnya terjadi akad antara bank dengan nasabah. Selanjutnya nasabah membayar sewa dengan angsuran, barang diserah terimakan oleh bank syariah kepada nasabah. Namun pada akhir periode dilakukan jual beli antara bank dan nasabah. Untuk skema akad pembiayaan IMBT sendiri, yang pertama yaitu nasabah atau mustajir terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada bank untuk menyewa suatu barang, kemudian bank membeli barang tersebut dari supplier sehingga kepemilikan berada di bank. Setelah itu supplier mengirimkan barang langsung kepada nasabah, dan dalam beberapa kasus khusus nasabah dapat mewakili wakalah Nasabah dapat mewakili bank atau wakalah dalam proses pengadaan. Setelah barang tersedia, dilakukan akad ijarah antara bank dan nasabah sehingga nasabah dapat menggunakan barang tersebut, sementara kepemilikan tetap berada di bank selama masa waktu sewa. Nasabah kemudian membayar sewa secara berkala. Yang membedakan dengan ijarah biasa adalah pada tahap akhirnya, yaitu akad IMBT ditunjukkan pada gambar 3B, di mana terjadi janji atau opsi pemindahan kepemilikan. Pada akhir masa sewa dilakukan proses pengalihan hak milik dari bank kepada nasabah. Pada gambar 5A, yaitu alih objek sewa, bisa melalui jual beli atau hibah sesuai kesepakatan. Dengan demikian barang yang awalnya disewa akhirnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya adalah rukun pembiayaan mudharabah. Next. Ini adalah rukun sahibul mal dan juga mudharib. Kedua pihak itu adalah rukun subjek tidak sah akad tanpa keduanya memenuhi syarat keduanya. Sehingga rukun yang pertama adalah dari sahibul mal. Syarat fikih atau regulasinya adalah ahliyah al-ada, cukup hukum, yaitu balik, berakal, tidak dalam perawalian atau hajar. Milkiyah al-amal, pemilik sah modal, bukan modal pinjaman atau titipan pihak lain tanpa izin. Yang ketiga adalah ridha dan ikhtiar, tidak dalam keadaan dipaksa atau ikrah, akad harus atas kehendakan bebas. Selanjutnya rukun yang kedua adalah cakap dalam hukum juga untuk mudharib, balik, berakal, mampu mengelola bisnis secara mandiri, kompetensi bisnis, memiliki keahlian relevan pada bidang usaha yang akan dikelola, dan yang ketiga adalah amanah dan track record, yaitu wajib menilai karakter dan rekam jejak mudharib. Next. Rukun ketiga adalah dari modal yang diserahkan sahibul mal kepada mudharib sebagai bahan baku usaha yang bersifat material atau objek akad. Itu nakadain tunai, modal harus berupa uang tunai dan setara kas. Mayoritas ulama menolak modal dalam bentuk utang atau piutang atau dain karena menimbulkan gharar. Yang kedua adalah maklum terukur pasti, nominal modal harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak, tidak boleh ada ambiguitas.
jumlah yang dapat menimbulkan perselisihan. Yang ketiga adalah makbud atau diserahkan. Modal harus benar-benar diserahkan kepada mudharib, bukan sekedar janji. Yang rukun keempat adalah al-amal, usaha atau pekerjaan yang dilakukan mudharib menggunakan modal yang diterima merupakan kontribusi non-finansial mudharib yang menggantikan kontribusi modalnya. Halal dan thayyib, jenis usaha yang dijalankan harus halal secara syariat, tidak bergerak di sektor haram seperti alkohol, judi, riba, konten dewasa, senjata pemusnah massal, dan sebagainya. Mudharabah muqayyadah dengan mutlaqah. Muqayyadah usaha dibatasi pada sektor, wilayah, atau mitra tertentu yang disepakati. Sedangkan mutlaqah itu kebebasan penuh mudharib dalam menentukan jenis-jenis usaha halal. Dan yang terakhir adalah tidak bertentangan klausul akad. Mudharib tidak boleh melakukan usaha di luar yang disepakati dalam akad meski usaha tersebut halal. Itu masuknya pelanggaran atau ta'addi. Next. Dan yang terakhir adalah proporsi pembagian keuntungan antara sahibul mal dan mudharib dinyatakan dalam presentase dari laba bersih usaha, bukan dari modal atau sebagai nilai tetap lamsam. Disepakati nah ini adalah contohnya. Dan sigot atau ijab kabul, pernyataan kehendak yang sah antara kedua belah pihak mencakup ijab atau penawaran dan sahibul mal dan kabul penerimaan dari mudharib yang menjadikan akad mengikat secara hukum. Jelas dan tidak ambigu, satu majelis atau istihad al-majelis, ijab dan kabul harus terjadi dalam satu kesempatan atau sesi tanpa jeda yang diperbankan terwakili dalam sesi penandatanganan akad. Tidak mengandung syarat fasid, syarat yang bertentangan dengan esensi mudharabah, misalnya adalah jaminan laba, larangan mudharib menerima mudharabah lain. Syarat fasid itu ini bisa membatalkan akad. Selanjutnya ada yang terakhir, akad digital atau e-signature. Kontemporer OJK dan DSM membolehkan akad digital dengan e-signature yang terverifikasi. Tantangannya apakah itihad al-majelis terpenuhi dalam akad online. Next. Baik, selanjutnya akan jelaskan tentang penyerapan mudharabah dalam perbankan syariah. Untuk penyerapannya sendiri ada 4, yakni ada tabungan mudharabah, di mana dengan menggunakan akad ini, dana yang didepositkan oleh pelanggan atau nasabah disimpan di bank syariah dan bank bertindak sebagai mudharib yang mengatur dana tersebut dalam berbagai investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank dan pelanggan membagi keuntungan investasi berdasarkan nisbah yang disepakati. Namun dari diskusi kita minggu lalu, tabungan mudharabah ini cukup rancu karena mudharabah harus dananya tidak boleh diambil sewaktu-waktu, sedangkan tabungan sendiri secara prinsip harus dapat diambil sewaktu-waktu. Lalu yang kedua ada giro mudharabah, cukup mirip seperti tabungan mudharabah namun dalam bentuk giro. Lalu yang ketiga ada deposito mudharabah. Dengan menggunakan akad ini, bank menginvestasikan dana yang didepositkan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu, lalu kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah. Lalu yang keempat ada pembiayaan usaha. Ini bank syariah memberikan pembiayaan kepada pengusaha dengan akad mudharabah. Lalu bank sebagai penyedia modal, sementara pengusaha mengelola usaha tersebut. Keuntungan ini dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank karena pengusaha mendapatkan kerugian, yakni usaha dan waktu yang telah diperankan. Sekian dari kelompok kami untuk materi pertemuan. Oke, baik. Jika ada pertanyaan seputar pembiayaan yang awal, bisa di-keep atau diletakkan di chat, nanti kita bahas. Sekalian lanjut dulu untuk yang kedua ya, nanti kita bahas yang ini. Yang kedua silahkan tentang bagaimana akad-akad tadi
yang sudah kita pelajari di awal. Kalau di awal dulu kita semua akad gitu kan, produk dan akad perbankan syariah, ini tadi sudah masuk ke dalam praktik di pembiayaan yang pertama, yaitu ijarah dan mudharabah. Kemudian yang berikutnya akan kita bahas untuk modal kerja seperti apa, investasi bagaimana, konsumtif apa saja. Karena kalau kita melihat secara langsung di perbankan itu ternyata ada macam-macam gitu. Bagaimana akad-akad tadi, bagaimana rukun-rukun tadi kemudian kita terapkan. Misalkan saya membutuhkan untuk beli rumah, saya membutuhkan untuk tambahan modal, saya membutuhkan untuk buka usaha, saya membutuhkan untuk perluasan bisnis gitu kan, saya membutuhkan untuk beli kendaraan, saya perlu dibiayai untuk sekolah. Nah itu bisa nggak sih di pembiayaan? Nah ini lebih ke praktiknya ya. Jadi tadi lebih kepada akad sesuai teori. Nah sekarang kita akan melihat apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah, baik untuk individu maupun untuk korporasi gitu ya. Jadi nanti dari ini lebih kepada praktis. Kenapa? Karena saya dulu belajar itu full textbook tanpa ada menganalisis, menelusuri, karena memang zaman saya dulu keterbatasan informasi ya, keterbatasan apa ya, tidak semua bank itu websitenya bagus gitu. Beda dengan hari ini di mana informasi tentang tabungan, tentang peminjaman itu ada di lembaga. Ini jika kalian menyiapkan misalkan ya, critical thinkingnya, Pak ternyata ada loh pesaing bank syariah misalkan ya, yaitu apa? Kredit bank konvensional lebih murah, let's say. Pak, ini ada peer-to-peer lending atau kredit syariah yang mana akan mempengaruhi perbankan, itu juga boleh. Nanti kita bahas atau kalian tanyakan, karena memang realitanya kalau kita hanya mengacu buku, saya rasa belum banyak buku yang membahas tentang itu. Jadi harapannya perkuliahan ini adalah beyond the book gitu ya. Buku adalah bahan belajar, tapi diskusinya harusnya mendiskusikan yang realita, antara realita perkembangan dengan tekstualnya gitu ya. Saya harap seperti itu. Silahkan dilanjutkan. Untuk yang kedua nanti supaya menjadi satu diskusinya antara yang pertama dan kedua lebih gayeng, dan seperti janji last week saya akan tunjukkan secara hitung-hitungan bagaimana ilustrasi dari produk tabungan ke produk pembiayaan secara sederhana gitu. Walaupun aslinya kompleks gitu ya. Oke, silakan Rian, Kakak, dan Afif untuk dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk sistem pembiayaan bank syariah sendiri, setidaknya kami akan membahas 3 submateri. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja. Untuk pengertiannya sendiri, pengertian modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Untuk pengertian dari pembiayaan modal kerja sendiri, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip syariah. Untuk manfaat dari pembiayaan modal kerja sendiri, yang pertama yaitu menjaga kelancaran operasional, yang kedua menjaga likuiditas, yang ketiga menanggulangi ketidakseimbangan arus kas, dan yang keempat meningkatkan kepercayaan pihak ketiga. Untuk hal penting dalam pembiayaan modal kerja, yang pertama yaitu keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah dapat berdampak pada penurunan status kolektabilitas pembiayaan. Yang kedua, nasabah dapat dikenakan denda atau takzir dan atau ganti rugi atau tawid jika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah. Yang ketiga yaitu dana denda atau takzir akan disalurkan melalui kegiatan semisal sosial bank. Dalam bank syariah sendiri ada 3 pembiayaan utama yang paling banyak digunakan, yaitu pembiayaan modal kerja, investasi, serta pembiayaan konsumtif
bisa berupa barang ataupun properti. Untuk prinsip-prinsip yang digunakan bisa dilihat pada gambar. Untuk modal kerja sendiri biasanya menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, dan salam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk pembiayaan modal kerja sendiri yaitu kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu bagi hasil, yang kedua yaitu jual beli. Untuk bagi hasil sendiri biasanya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil terkait kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah. Sebagai contoh yaitu pada pembuatan pabrik baru, perluasan usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini, bank syariah dan pengusaha berbagai resiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Namun, agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan resiko, seperti modal hazard, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah. Selanjutnya, untuk jual beli, digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi usaha yang umumnya memakai akad murabahah atau jual beli dengan margin. Sebagai contoh yaitu pada pembelian mesin, kendaraan usaha, tempat usaha, dan lain sebagainya. Keuntungan bank berasal dari margin dengan resiko yang relatif lebih kecil. Pengusaha diuntungkan karena biaya tetap dan mudah untuk direncanakan. Selanjutnya untuk proyek yang membutuhkan waktu produksi atau pembangunan digunakan akad istisna. Sebagai contoh yaitu pada industri besar seperti pesawat, kapal, lokomotif, maupun mesin, dan lain sebagainya. Juga digunakan di konstruksi seperti apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang pembiayaan investasi. Investasi sendiri merupakan cara dari bank syariah untuk mengalirkan dananya ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa dana harus dialirkan kepada masyarakat. Untuk pengertian pembiayaan investasi sendiri, OJK menyatakan bahwa pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Lalu untuk akadnya sendiri ada 4 kurang lebih, ada mudharabah, musyarakah, mudharabah musyarakah, dan juga musyarakah mutanakisah. Next. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada bank BCA Syariah atau bisa. Untuk manfaatnya sendiri ada 4, yakni tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Untuk akadnya sendiri akan dijelaskan di bawah. Lalu penarikannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Yang ketiga ada pelunasan dapat dilakukan dengan cara diangsur, dan jangka waktu sampai 10 tahun yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan. Untuk fiturnya sendiri tersedia dalam berbagai jenis akad, yakni murabahah, yakni bank syariah atau BCA Syariah dalam konteks ini membiayai pembelian barang-barang kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok, lalu ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada musyarakah mutanakisah atau MNC, di mana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan investasi yang akan disewakan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada ijarah muntahi wajib tamlik atau MBT. Ini bank syariah atau BCA Syariah membiayai pemilikan barang-barang modal kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah dengan prinsip sewa dan diakhiri dengan pengalihan barang tersebut kepada nasabah. Boleh di next. Yang kedua ada
produk dari Bank Danamon Syariah. Pembiayaan investasi ini merupakan pembiayaan untuk tujuan investasi tempat usaha, modul usaha, atau sarana produksi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Lalu untuk manfaatnya dapat membantu nasabah maupun wholesale untuk investasi dengan alternatif pembiayaan yang lebih menguntungkan dan jangka waktu fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, margin tetap atau fix selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan skema jual beli atau murabahah. Dan yang ketiga, performance keuangan yang lebih baik jika menggunakan skema leasing syariah atau MDP. Untuk skemanya sendiri atau fiturnya sendiri menggunakan dua akad, ini ada skema jual beli atau murabahah dan juga skema leasing syariah. Untuk akad yang digunakan sendiri lebih variatif di BCA syariah dibandingkan. Lalu yang ketiga ada dari CIMB Niaga Syariah. Untuk manfaatnya sendiri, ini membantu dan dalam memenuhi kebutuhan modal dalam rangka mengembangkan rencana investasi, membantu dalam mengatur cash flow dan dari usaha selama jangka waktu pembiayaan. Besarnya pembiayaan disesuaikan dengan nilai investasi atau aset yang dibiayai. Jangka waktunya bisa lebih dari 12 bulan. Lalu media penarikan sesuai dengan akad syariah yang digunakan. Sifat pembiayaan adalah on liquidation. Yang ketujuh, biaya dan tingkat pricing yang kompetitif dan pembiayaan tersedia dalam mata uang rupiah atau falas. Untuk akadnya sendiri ada murabahah, lalu musyarakah mutanafisoh, dan ijaroh mutahiyah atau IMBT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya adalah pembiayaan konsumtif. Next. Di sini ada definisi fikihnya, itu pembiayaan konsumtif syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau hajiyat dan tahsiniyat, bukan bersifat produktif, dengan menggunakan akad yang bebas dari unsur riba, gharar, dan juga maisir, dengan tujuan atau makosidnya itu adalah hifzul nafs, yaitu perlindungan jiwa. Yang kedua adalah hifzul mal, perlindungan harta, hifzul akli, itu perlindungan akal, dan juga hifzul nasal, itu perlindungan keturunan multiguna rumah tangga. Selanjutnya ada akad utama dalam pembiayaan konsumtif syariah, yaitu murabahah, IMBT, MMQ, mudoroba, dan juga qard. Next. Di sini adalah fatwa dari setiap akad, ada murabahah, ijarah, IMBT, MNQ, dan juga mudharabah, dan juga denda ta'zir, di mana murabahah itu substansi utamanya adalah KPR, KKB, multiguna, yaitu margin tetap, tidak boleh ada bunga tambahan saat cicilan terlambat, pembiayaan sewa manfaat cicilan terlambat. Selanjutnya ada ijarah, pembiayaan sewa manfaat atau alat properti, ujrah ditetapkan di awal akad. Selanjutnya adalah IMBT atau ijarah muntahiyah bil tamlik, yaitu sewa berakhir dengan opsi beli atau hibah. Yang keempat adalah MMQ atau musyarakah mustanakisah, itu kepemilikan bertahap antara bank dan nasabah, KPR progresif atau KPR progresif. Yang selanjutnya ada mudharabah, pembiayaan bagi hasil, bank sebagai sahibul mal, nasabah sebagai mudharib. Dan yang terakhir adalah denda ta'zir, dengan denda keterlambatan bukan pendapatan bank, harus disalurkan sebagai dana sosial atau qardul hasan. Next. Ini adalah contoh syariah versus konvensional. Dari aspek sifat imbalan, di syariah margin atau ujrah tetap disepakati di awal, tidak berubah sepanjang tenor. Sedangkan di konvensional itu bunga fluktuatif, berpotensi naik mengikuti BI rate atau floating rate, mengandung gharar dan pada total kewajiban. Selanjutnya adalah denda keterlambatan, takzir atau denda edukatif, wajib disalurkan ke dana sosial atau zakat produktif, bukan pendapatan bank. Sedangkan di konvensional, denda kompensasi menjadi pendapatan bank, bersifat eksploitatif,
jika berlebihan. Dan dari aspek manajemen risiko, ini kalau syariah berbasis aset real, aset risiko dibagi sesuai akad. Bank tidak bisa memfast-off semua risiko ke nasabah, sedangkan di konvensional risiko sepenuhnya ke nasabah. Bank terlindungi bunga walaupun nasabah rugi. Selanjutnya dari aspek kepemilikan aset, itu di syariah murabaha bank beli dan jual ke nasabah, kepemilikan jelas berpindah. Di MMQ kepemilikan bertahap proporsional, sedangkan di konvensional bank memberikan pinjaman uang, nasabah yang beli langsung, agunan sebatas jaminan non kepemilikan. Selanjutnya dari aspek restrukturisasi, itu di syariah diperbolehkan dengan syarat tidak menambah beban margin baru, sedangkan di konvensional umumnya disertai penambahan bunga atau biaya baru. Selanjutnya yang terakhir adalah transparansi harga. Di syariah harga jual termasuk margin diungkapkan sepenuh di awal, nasabah tahu total kewajiban pasti. Di konvensional, total bunga bergantung pada pergerakan suku bunga acuan, sulit diprediksi nasabah yang kurang paham atau awam. Next. Dan berikut adalah contoh nyatanya dari Bank Syariah Indonesia, BSI, KPR, BSI Gria. Ini menggunakan akad murabaha, margin tetap sepanjang tenornya hingga 30 tahun dengan DP minimal 10% dari rumah pertama, dengan fitur tanpa biaya penalti pelunasan awal. Ini bisa dilihat di link berikut. Selanjutnya adalah BSI Otok atau KKB Murabaha dengan akad murabaha untuk kendaraan bermotor dengan tenornya 1-5 tahun untuk baru atau 1-3 tahun untuk bekas, dengan uang muka 20% kendaraan baru. Dengan itu bisa diakses dengan link yang ada di situ. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan diserahkan kepada Pak Amin. Oke, baik. Ada pertanyaan terkait ini? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Yuk. Maksud Anda ada. Paham semua berarti ini. Afif dan Kakak dan Rian, harusnya kalian lebih banyak bertanya karena tidak belajar tentang ekonomi dan perbankan ini. Apa yang ingin ditanyakan terlebih dahulu supaya kita lebih interaktif? Pak, izin menyampaikan daftar pertanyaan yang minggu lalu Bapak tanyakan sebagai bahan critical thinking, Pak. Oke, mana. Yang untuk bahan diskusi ya? Iya. Oke. Ini maksudnya untuk saya jawab, untuk saya jelaskan, atau untuk tugas kalian? Lupa ya. Sudah kami jawab sih Pak, tapi sebisanya gitu. Oh, jawabannya di setelahnya. Iya. Oke, coba yuk kita lihat satu persatu. Ini salah, ini typo. Untuk Harusnya, pertanyaan oh itu pertanyaan ya? Apakah fungsional dari iya. Bapak ada? Oke, gimana? Uh, Oke. Coba jelaskan. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu financial intermediary atau lembaga keuangan yang menyalurkan dana dari saving ke investment. Kenapa ada pembiayaan konsumtif? Sebagai financial intermediary, bank berfungsi menghibur dan menyalurkan dana sebagaimana didefinisikan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Namun dalam praktiknya pembiayaan tidak hanya bersifat produktif tetapi juga konsumtif karena konsumsi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Selain itu pembiayaan konsumtif lebih diminati bank karena resikonya lebih terukur dan memiliki arus kas yang lebih stabil. Fungsi bank sebagai intermediary juga mencakup peran sebagai agent of development yang melayani kebutuhan konsumsi dan investasi masyarakat secara bersamaan.
Bisa nggak linknya ini kamu kirim ke saya biar saya bisa coret-coret. Ini kalau saya mau coret-coret susah. Link Linknya. Canva-nya, Pak. Ya, Ya, ini baik, Canva Pak. atau Iya. Canva atau coba biar saya yang share screen. Kalau yang share screen kamu saya nggak bisa coret-coret ternyata. Oke. Baik. Mm-mm. Kolom chat aja, nggak usah WA. Oh Langsung ya. aja. Chat. Oke. Mana? Kamu jangan share screen. Ya Allah, gatal deh, gatal. Oke, ini ya. Oke, baik. Kita bahas satu persatu dulu deh. Sistem pembiayaan. Salah. Sistem pembiayaan ini jarang berubah. Oke. Sudah ya. Hmm. Halaman berapa tadi? Ini kan. Saya coret-coretnya di sini aja ya. Baik. Gini. Di undang-undang itu menyalurkan kembali dalam bentuk kredit gitu kan, meningkatkan taraf hidup kalau undang-undangnya gitu. Tapi kalau kita belajar, kalau kalian ingat makro, it S sama dengan I, benar nggak? Masih ingat kalau pas belajar makro S sama dengan I? I ini kan berarti investasi dong. Investasi adalah aktivitas memproduksi, jasa, meningkatkan nilai usaha produk. Betul. Nah, kita sudah masuk kembali sampai mana tadi sebelum hilang? Sampai investasi, Pak. Investasi, ya kan? Bener nggak? Kalau kita belajar makro, S sama dengan I, sepakat ya? Berarti inginnya saving itu ditransformasikan menjadi alat untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Baik itu memproduksi dari hulu ke hilir, memproduksi, mengubah, Pak, perdagangan itu masuk apa? Perdagangan itu jasa, karena dia membeli barang dari suatu tempat, dari suatu produsen, kemudian menjualnya kembali tanpa melakukan aktivitas produksi. Berarti dia melakukan aktivitas jasa. Maksudnya gini, misalkan saya membeli gula, kemudian saya jual lagi, saya kulaan, terus saya jual. Berarti kan yang saya produksi adalah jasa. Jasa apa? Jasa menyediakan barang. Tetap produksi. Tapi masuknya perdagangan di produksi jasa. Adapun produksi barang, misalkan orang mebel gitu ya, mebel membeli kayu, membuat kayu, berarti kan dia memproduksi barang. Kemudian dia memasak, berarti dia memproduksi masakan, kan gitu. Tapi kalau hanya membeli barang, menjualnya kembali, berarti itu perdagangan, jasa maksudnya. Pak, kalau penjahit, tukang potong, berarti dia memproduksi sebuah jasa, menawarkan jasa. Itu aktivitas investasi. Pakat ya? Kita meminjam modal untuk aktivitas yang seperti itu masih dikategorikan investasi. Tapi kalau kita untuk gunakan pribadi, kita beli rumah untuk di tempat tinggali, tidak ada disewakan, tidak dibuat kos-kosan, beli kendaraan ya dipakai untuk pribadi, untuk berangkat kerja. Nah, ini ada sebuah kerancuan. Oh, saya beli kendaraan itu untuk modal saya berangkat pulang pergi kerja. Nah, ada yang beranalogi atau beralasan seperti itu. Walaupun hakikatnya membeli kendaraan itu konsumtif, tapi ada yang bilang, oh, ini kendaraan adalah alat transportasi saya pulang pergi ke tempat kerja. Ada yang berpendapat gitu. Artinya apa? Ternyata antara undang-undang dengan teori makro
hakikat sebuah lembaga intermediari itu mengalami kerancuan gitu. Paham nggak? Jadi kenapa kok bisa muncul konsumtif gitu? Memang benar dalam praktiknya konsumtif itu aktivitas ekonomi mendorong pertumbuhan. Iya, Y sama dengan C, I, dan G. Tapi kan nggak ada di teorinya S sama dengan C. Kan gitu. Itu yang aneh gitu ya. Kita tidak bicara dengan syariah atau tidak. Lah, di bank syariah harusnya pinjam meminjam untuk kebutuhan konsumtif, akadnya kan core. Benar nggak? Misalkan saya butuh untuk pinjam meminjam, untuk kebutuhan, untuk keinginan. Oke, bahasanya gini. Ketika itu suatu kebutuhan, berarti oke, pinjam meminjamnya core. Kalau itu keinginan, dalam Islam harusnya keinginan itu tidak untuk dituruti, tapi untuk dibatasi kan gitu. Andai pun digunakan untuk kebutuhan yang tidak produktif, ya harusnya masuk kategori konsumtif. Berarti tidak bisa masuk ke pembiayaan yang produktif dan tidak boleh ada keuntungan di situ. Misalkan, Pak, saya pengen beli untuk biayai sekolah. Kamu loh sedang butuh. Masa iya saya tega memberi bunga, saya tega memberi tambahan. Wong tolong menolong kan nggak boleh ada tambahan kan gitu. Beda kalau Pak, saya butuh ini untuk saya sewakan, nanti saya pakai motornya ini untuk usaha misalkan antar jemput Gojek. Berarti kan harapannya ada income, ada generating income di situ. Nah itu nggak apa-apa, oke. Karena kamu keperuntukannya untuk itu, maka saya minta bagi hasil. Tapi kalau Pak, saya ini benar-benar butuh untuk makan Pak, saya nggak punya lagi dana untuk makan gitu kan, kebutuhan. Masa iya saya bilang, oke saya pinjam itu dana, nanti kembalikan lebih ya. Nggak mungkin kan. Kan itu kan bertentangan dengan akad tabaruk yang sudah kita bahas sebelumnya, itu tolong menolong. Nah ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya ini rancu gitu loh. Meskipun tapi kan banyak yang melakukannya, Pak. Pertanyaannya adalah apa kemudian yang sudah masih dilakukan masyarakat itu menjadi sebuah kebenaran? Apakah kita akan terus membenarkan sesuatu yang menjadi keumuman gitu. Contoh, anggaplah mohon maaf nih, kalau kita tanya sekarang kalau saya sebut, mohon maaf, saya agak menyindir. Yang sering ketangkep KPK itu kira-kira apa? Pengusaha atau bukan? Atau malah justru pelayanan-pelayanan publik? Menurutmu mana, Rian? Yang sering tertangkap oleh KPK, yang diberitakan. Kita tidak membicarakan keburukan, tapi kita membicarakan fakta yang ada di lapangan. Yang sering ketangkap KPK, kira-kira siapa sih? Pemangku kebijakan publik, Pak. Lah, terus kenapa yang, mohon maaf, yang memberi kok nggak pernah ditangkap, nggak pernah diperkarakan? Aneh nggak? Aneh kan, satu. Itu kan sebuah keanehan gitu. Misalkan, Rian ini pemangku kebijakan. Saya yang memberi Rian. Tapi yang ditangkap kok Rian, kok nggak saya? Harusnya dua-duanya dong. Gitu ya, paham ya? Misalkan lagi, kalau ada kejadian PSK, yang ditertibkan PSK-nya atau yang menggunakan jasanya. Paham ya? Pernah nggak ditangkap karena menggunakan jasa pekerja komersial? Ada nggak? Nggak ada. Itu aneh kan? Jadi ini ada sebuah keanehan. Nah, kemudian apakah kemudian yang disalahkan itu penerima suap, penerima korupsi, dan juga yang menerima jasa PSK? Kenapa yang pihak satunya nggak pernah diperkarakan? Itu kan sebuah kesalahan yang menjadi sebuah keumuman. Apakah kita akan, kalau itu sebuah kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang itu bisa menjadi kebenaran publik? Kan nggak juga. Orang melanggar lalu lintas itu banyak banget sekarang. Apa kemudian kita membenarkan perilaku yang sudah menjadi umum? Kan nggak gitu. Nah, sama harusnya dari sisi teori ya
saving dana digunakan untuk generating income, untuk diputar aktivitas produksi barang dan jasa. Kalau itu lebih ke konsumtif, berarti kita sedang membiayai kerakusan, keserakahan manusia kan gitu. Karena konsumtif identik dengan keserakahan. Kalau dibiayai. Kalau itu suatu kebutuhan, harusnya orang-orang miskin itu diberi pembiayaan konsumtif, dibantu untuk konsumtifnya tanpa ada utang piutang. Artinya misalkan gini, misalkan Rian, kakak ini butuh untuk biaya kuliah kan gitu. Itu kebutuhan pendidikan, ini sudah dipinjami. Itu kan lebih kebutuhan. Tapi kenapa nggak ada produk bank yang membiayai pembiayaan konsumtif seperti itu? Karena apa? Bank adalah lembaga yang memang bergerak di industri keuangan, jasa, apa ya? Kalau disebut itu ranahnya itu tijariyah, tijaroh, bukan ranah tabaruat. Ranahnya perbankan memang ranah bisnis, sehingga memang sah-sah saja dia meminta keuntungan gitu loh. Beda kalau kita bicara NGO, bukan NGO, non profitable corporation atau lembaga nirlaba kan gitu. Kalau lembaga nirlaba ya memang yang dilakukan mereka adalah melakukan bantuan-bantuan, peminjaman gitu kan. Ada nggak sih skema itu di lembaga keuangan kan gitu pertanyaannya. Tapi kenapa konsumtif di sini malah dijadikan perdagangan kan gitu. Padahal ada undang-undang yang mengatakan bank itu tidak boleh melakukan aktivitas perdagangan kan gitu. Nanti ada ya undang-undangnya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Development iya, pembangunan kalau dihubungkan dengan agent development, ya betul, development itu ada C-nya. Tapi kan fungsi intermediari itu ini gitu loh. Kok bisa gitu. Oke, clear ya? Oke, kita lanjut dulu ke sebelah. Ini untuk membuka pemikiran kita. Bahwasanya loh, kok lucu ya kan gitu. Kemudian mari kita lanjutkan. Kita clearkan dulu. Oke. Apakah silakan ditanggapi dulu Rian ini. Maksudnya Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah lembaga keuangan syariah itu memberi pembiayaan seperti halnya pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 supaya harta atau dana tidak berputar di kalangan kaya saja? Untuk jawabannya sendiri, secara normatif prinsip distribusi kekayaan dalam Islam sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 menekankan agar harta tidak beredar hanya pada kelompok tertentu saja. Namun dalam prakteknya perbankan syariah masih berpotensi dalam kerangka prudential banking atau kehati-hatian sebagaimana diatur dalam sistem perbankan modern. Hal ini menyebabkan pembiayaan cenderung mengalir ke segmen yang lebih aman secara risiko seperti kelas menengah ke atas. Dalam kajian akademik fungsi intermediasi bank disebutkan bahwa bank tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian untuk melindungi dana masyarakat sehingga distribusi pembiayaan tidak selalu ideal secara sosial. baik. Apakah lembaga keuangan syariah memberi pembiayaan seperti halnya pada IS Al-Hasyr? Oh, likai layakuna dulatan bainal agniya ya benar ya? Betul ya? Itu ya. Secara normatif prinsip kekayaan dalam Islam sebagaimana diterangkan bahwa agar namun dalam praktiknya perbankan syariah masih beroperasi dalam kerangka perdagangan kehati-hatian. Oke. Cenderung mengalir ke segmen yang lebih aman berisiko seperti kelas menengah atas. Nah ini menjadi perhatian bersama. Ternyata ada seorang pakar yang mengatakan perbankan syariah ini kok apa ya menengah ke atas. Berarti kan belum sesuai dengan Al-Hasyr nih. Tapi mereka beranggapan gitu, oh kami kan ada zakat, ada ziswaf, jadi bisa mengalirkan gitu. Cuman kenapa yang dibiayai itu malah yang mampu-mampu, yang kurang mampu kok dilempar ke lembaga mikro kan gitu. Itu yang saya kurang tahu ya. Berarti kan ini
pelabelan syariah ini ya mirip-mirip dengan hegemoni kapitalis. Artinya apa? Kapitalis-kapitalis yang syariah, yang islami, itu dibantu oleh lembaga keuangan perbankan syariah. Sedangkan yang belum kapitalis, yang modalnya kecil-kecil, itu dilempar ke lembaga keuangan mikro. Dengan dalih apa? Pembagian segmentasi. Loh, memangnya di Al-Azhar ada segmentasi? Oh, yang muslim kaya bantu yang kaya, muslim miskin bantu yang miskin. Kan nggak ada. Itu yang menjadi pertanyaan. Memang mereka membayarkan zakat perusahaan, tapi kan itu dana sosial gitu loh. Giliran membutuhkan dana, kenapa tidak dilayani? Nah, ini yang kita perlu telaah. Si usut punya usut ya, ada dugaan memang perbankan ini tidak ada dalam rumus peradaban Islam. Dia lahir dari rahim sistem kapitalis. Sehingga karena sudah masif, kemudian disyariahkan. Itu singkat cerita, bank ini disyariahkan. Tapi tetap aslinya lahir bukan dari syariat, namun lahir dari sistem ekonomi yang kapitalis untuk mengkayakan yang kaya. Tapi dengan berkembangnya zaman, ijtihadnya, ikhtiarnya, usahanya para pemikir, bagaimana lembaga yang sudah ada ini ya sudah diislamisasi saja. Tapi kenyataannya setelah diislamisasi ya sama, mirip sama bank konven yang tetap tidak mau membiayai yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah tetap diberikan lembaga keuangan mikro. Nah, ini menjadi kritik kita terhadap lu kenapa kok pilih-pilih gitu kan. Dalam keadaan fungsi sebetulnya bahwa bank tetap harus menjaga oke. Nah, ini ya. Dalihnya adalah prudensial. Loh, memangnya kenapa dengan mereka? Apakah mereka dianggap tidak berhati-hati? Apakah mereka dicurigai kekurangan modal? Kalau ending-endingnya adalah jaminan tidak mencukupi, laporan tidak, ini kan bahaya. Ini yang agak berbahaya. Artinya berbahaya mana? Nanti ketika dimintai pertanggungjawaban, kenapa kamu tidak menolong sesama? Karena dia tidak ini, tidak itu. Loh, bukankah di dalam syariat Islam ketika kita menolong yang lemah itu lebih diutamakan dibanding menolong yang kuat kan gitu. Nah, ini yang menjadi kritikan kita. Jadi kok sepertinya seakan-akan perbankan ini membantu yang kaya saja. Berarti kan beredar di kalangan kaya. Padahal di ayat itu likai layakuna dulatan bainal agniya, supaya harta nggak berputar di kalangan kaya. Berarti kalau peminjamnya itu hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, berarti belum teraplikasikan dong dengan sepenuhnya gitu ya untuk Al-Azhar ini. Jadi kritiknya itu di sini kan tidak ada perbankannya nih. Ini kan lebih ke fiskal. Fiskal itu memang membahas tentang perzakatan, perpajakan kalau konven. Tapi tidak ada perbankan karena perbankan masuk di ranah moneter gitu. Oke, kemudian saya hapus dulu. Silakan dijawab dulu yang ini. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah dalam penyaluran pembiayaan perbankan itu sudah menyalurkan ke mereka yaitu UMKM atau usaha kecil? Jawabannya, dalam regulasi Indonesia, bank memang diwajibkan mendukung sektor UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bahkan disebutkan bahwa bank harus menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah dengan prosedur yang lebih mudah dan lunak. Namun dalam praktiknya terdapat kendala seperti resiko tinggi, keterbatasan anggunan, dan minimnya laporan keuangan UMKM yang menyebabkan penyaluran pembiayaan ke UMKM belum optimal meskipun secara kebijakan sudah diwajibkan. Mungkin bisa dibaca pada data atau berita, yaitu sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 20%-nya saja yang mendapatkan akses kredit dari bank. Sebentar. Wait. Oke, nah itu melanjutkan dari yang tadi ya, bahwasanya ternyata ada tuh undang-undang, tapi lagi-lagi dalih mereka adalah agunan. Ya, ada 5C ya, capital, kolateral,
Kemudian apa lagi tuh? Capital, collateral, capacity, terus apa? 5C. Camel, apa Camel ya? 5C sih yang saya dalam perkreditan itu kalau di konvensional. Capital, capacity, collateral. Coba bisa dibantu browsing nggak? Saya agak lupa ini. 5C dalam pembiayaan. Condition. Prinsip condition, terus jaminan itu kolateral, modal itu capital, kondisi ekonomi condition, karakter. Nah, itu loh. Karakter mana sih? Karakter, condition, kolateral, jaminan, modal, capital, kemampuan, capacity. Nah, itu ya. Kalau yang saya amati, mereka itu lebih kepada agunan. Lebih menitik beratkan pada agunan. Karena apa? Ya sudahlah. Kenapa agunan? Karena kita bisa lihat lembaga yang semisal dengan perbankan, lembaga kredit itu kan jaminkan BPKB ini. Mereka lebih mengedepankan ya pokoknya jaminan. Kalau gagal jaminan disitakan gitu. Nah, saya juga menduga kuat 5C ini proporsi paling kuat agaknya di jaminan. Misalkan gini, UMKM risikonya tinggi, jaminannya gede. Kira-kira perbankan ngasih nggak? Kan gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, lah perbankan syariah dengan konvensional bedanya apa di dalam 5C? Harusnya mereka memiliki karakter itu dominan dong. Apa? Kenal, kemudian akhlak yang baik, kesungguhan niat itu kan harusnya masuk gitu loh. Bukan hanya 5C yang konvensional. Kalau syaratnya sama, terus apa yang membedakan persyaratannya? Hanya produknya saja dong, hanya akadnya saja dong. Itu yang membahayakan ya. Karena harusnya kita secara fundamental berbeda. Secara perhitungan risiko harusnya berbeda. Secara perhitungan profitabilitas harusnya kita memiliki perbedaan kan gitu. Karena apa? Fundamentalnya berbeda. Kenapa di cabang-cabangnya sama kan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat faktanya makin membuktikan ternyata perputaran modal yang dibantu bank itu belum sesuai dengan Al-Hasyr. 20% dari 65 juta. Berarti 80% belum mendapat akses, belum terbantu, belum apa ya, beredar di kalangan yang miskin. Malah beredar di kalangan kaya saja kan gitu. Makin membenarkan Al-Hasyr. Padahal harusnya tujuannya adalah supaya seperti Al-Hasyr, supaya tidak beredar. Malah ini kebalikan dari ayat Al-Hasyr. Oke, jadi ini yang menjadi perhatian penting. Harusnya perbankan syariah lebih pro kepada para UMKM, para orang, dan mayoritas UMKM di Indonesia pastinya muslim. Karena kita masih 90-an% muslim. Berarti UMKM pastinya banyak yang muslim juga, kan gitu. Di antara 68 juta, anggaplah kita menggunakan generalisir. Populasi Indonesia adalah 90-an% muslim, berarti 90% dari 65 juta pelaku UMKM ini juga harusnya muslim, harusnya. Jangan-jangan malah 100% muslim kan gitu. Bisa jadi kan gitu. Wallahu alam. Oke, intinya apakah sudah? Sudah, tapi baru 20%. Oke, itu yang menjadi ironi gitu ya. Kita perlu sebagai apa ya, orang yang belajar perbankan syariah, bukan kita taklid gitu, mendukung 100% tanpa memperbaiki dari dalam, tapi kita juga harus tahu ternyata di balik keunggulan-keunggulan bank syariah ada PR-PR yang harus dikerjakan. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita perlu tahu itu. Kalau kita hanya belajar dari buku, hal-hal seperti ini jarang kita temui. Oke, kemudian Undang-Undang Bank Indonesia atau peraturan perbankan yang menyebutkan larangan perbankan tidak boleh berjual beli. Nah, ini coba jawab. Lihat, tanggapi dulu gimana hasilnya. Oke, selanjutnya Undang-Undang Bank Indonesia atau Peraturan Perbankan yang menyebutkan larangan perbankan tidak boleh berjual beli itu masih ada dan belum diamandemen atau tidak? Jawabannya, dalam sistem perbankan konvensional, bank tidak diperkenankan menjalankan usaha perdagangan secara langsung. Hal ini tercermin
dalam ruang lingkup kegiatan bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menegaskan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana, bukan berdagang barang. Namun pengecualiannya berlaku pada bank syariah yang diperbolehkan melakukan akad jual beli seperti murabahah, tetapi hanya sebagai bagian dari skema pembiayaan, bukan sebagai kegiatan bisnis atau perdagangan murni. Oke. Berarti benar ya, tidak boleh kan ya? Oh ya, materi-materi ini diupload di mana, Rian? Di drive yang saya sediakan ya? Sudah belum? Untuk link drive-nya belum Loh, dikasih, enggak. Pak. Masa sih? Ini loh. Masa belum? Bentar. Kita geser dikit ya. Ini loh. Kan saya sudah kasih drive untuk kelas ini, untuk arsip-arsip kelas. Masa belum? Ini benar, yang ini. Masa belum? Yang mana, Pak? Ini loh, perbankan syariah MIPA IA ini. Belum? Belum. Loh, iya toh. Hmm. Iya toh. Loh, loh. Emailmu belum ada. Coba saya minta emailmu, Rian. Walah, belum ya? Ya ampun, sudah ada foldernya belum? Minta emailnya boleh? Ya, Sini, Pak. saya kasih akses untuk di kolom chat atau di WA. Kamu kirim kemana? Chat aja, Pak. Ya Bentar. udah, chat. Yang UB. Ya, Pak. Chatnya mana ya? Wait. Namun pengecualian baru udah syariah di mana? Oh, ini pengecualian tertulis di mana? Akadnya atau undang-undangnya? Rian Dika. Helga. Wait. Rian. Mana? Emailmu mana, Rian Dika? Ayo, saya tambahkan sini. Sebentar, Pak. Student. Loh, nggak apa? Ini loh. .ac.id. Ini untuk arsipnya bisa dilihat semua orang. Nanti bisa kalian akses. Masuk belum saya bagi ya, kok yo. Nih, catat nih. Nah, itu arsip kelas. Adapun nanti boleh kamu lihat di sini, Dian. Coba lihat di acuan arsip. Nah, ini ya. Contoh kelas semester lalu, misalkan kelas semester lalu kan pengantar mikro IA. Nah, ini Zaida ini ya. Dokumen foto, PPT dan lain sebagainya. Terus nanti setelah diupload, jangan lupa dipindah kepemilikannya. Ini silang nih, jangan-jangan Zahida ini tidak menggunakan email UB, jangan-jangan loh ya. Sehingga ketika dia sudah kan Gmail kan, nah ini harusnya pakai email UB. Terus jangan lupa dipindah kepemilikan ke saya supaya nanti kalau kalian sudah lulus, kalian sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, itu bisa dipindahkan ke bisa berpindah atau tidak hilang gitu loh. Gitu, oke. Ya, ini ganjil 47. Oh, ganjil. Sebentar, kita back dulu. Itu ya. Salah. Genap mana genap? Mana genap tadi ya? Nah, ini. Saya kasih akses ke sini. Ini Rian. Nah, nanti taruh di sini ya. Kamu buatkan folder, kemudian jangan lupa ditransfer ke pemilikannya supaya nanti ketika kalian lulus, ya ini masih bisa diakses siapapun. Gitu. Oke, itu Rian. Oke, kita lanjut ke materi dulu. Sudah, nanti materi-materinya bisa diletakkan di situ untuk dipelajari orang lain juga. Oke. Nah, ini dia. Berarti ini kalau boleh tahu pengecualian itu ada di mana? Tertulis di mana? Tidak eksplisit sih, Pak, sepertinya. Oh, gitu. Berarti kan aturannya masih mengikuti undang-undang ini kan, bahwasanya bank itu tidak boleh memiliki barang gitu ya.
tidak boleh nyetok barang gitu. Berarti kalau dalam Islam kita tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki kan gitu. Nah, itu kan berarti antara syariah dengan undang-undang agak berbeda atau malah justru bertolak belakang, di mana undang-undang melarang Pak memiliki aset untuk diperjualbelikan. Anggaplah saya membeli ini, kemudian ini jadi barang perdagangan, itu nggak boleh. Sedangkan bank syariah membolehkan. Bank syariah ada namanya skema baik, skema jual beli, yaitu murabah salam istisna misalkan. Lah padahal akad ini secara akad harusnya dimiliki terlebih dahulu barangnya, baru dijual. Tapi undang-undang nggak boleh, berarti kan ada kontradiktif. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah pemikiran kita bersama, loh kok gini sih? Gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini ya, apakah, bentar, ada undang-undang terbaru yang membolehkan lembaga keuangan bank hanya melakukan satu sisi saja. Oke. Nah, kan sama kan ya. Tapi Bank Jago, Bank Aladin, Bank Digital itu kok rasa-rasanya hanya melakukan satu aktivitas saja. Yaitu apa? Penghimpunan dana saja. Mereka tidak memberikan layanan untuk kredit atau pembiayaan kalau bank syariah kan gitu. Fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana tidak dapat dipisahkan. Benar kan ya? Tapi ada bank-bank digital yang kalau kita cek gitu, silahkan nanti kalian cek jika kalian memilih untuk membuka bank digital, mana ini fitur pengajuan pembiayaan. Kalau di bank konvensional, sorry, bank yang bukan digital, bank yang tradisional, BSI itu ada pengajuan dengan aplikasi itu ada. Ada. Saya pernah lihat itu. Mengajukan pembiayaan nanti bukti-bukti diupload kemudian datang ke kantor untuk verifikasi kan gitu. Nah ini kan menjadi berarti selama penelusuran belum ada ya, karena saya ketika belajar itu memang dia harus dua sisi. Kalau hanya satu sisi itu namanya lembaga keuangan non bank, LKNB, lembaga keuangan non bank harusnya gitu. Gitu. Nah tapi kok ada bank digital yang seperti itu gitu. Oke, kita lanjut. Wah, ternyata sudah langsung kebahas di sini ya apa yang ingin saya sampaikan tadi, agak lupa juga. Tapi ini belum ada pertanyaan tambahan kah dari kalian terkait materi hari ini? Dan saya juga belum menunjukkan perhitungan ya. Nanti kalau tidak cukup ya di pertemuan berikutnya. Jika bank digital tidak terlihat melakukan pembiayaan, apakah sesuai dengan harus melakukan? Ini sama yang tadi bedanya apa? Sepertinya itu harusnya Oh iya, lanjutan sih lanjut Pak aja. memang. Iya. Oke, terus akhirnya gimana dong? Nah, sering dilakukan melalui modal yang tidak terlihat secara langsung oleh para nasabah. Lah ini, padahal dalam undang-undangnya kan harusnya masyarakat umum bisa mengakses, bisa mengetahui seperti BSI, Bank Mega Syariah itu kan ada produk dua, yang dimana masyarakat umum itu harusnya bisa mengaksesnya. Tapi kenyataannya ternyata layanan akses ini kalau lihat dari sini kerjasama ekosistem digital, penyalurannya berbasis data lah. Berarti kan informasi ini tidak sampai kepada publik. Padahal lembaga keuangan harusnya publik kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kemudian. Kayaknya itu ya, nanti silahkan ditelaah. Nah ini kemudian kesimpulan akhirnya, jika hanya satu fungsi apa bisa kan gitu. Bank harus melakukan menghibur dan menyalurkan. Nah jadi ini yang menjadi kesimpulan tadi bahwasanya kok ada bank digital ini penamaan mereka atau sudah sesuai undang-undang perbankan yang terbaru, itu kan menjadi pertanyaan. Jangan-jangan malah bank tidak setransparansi dulu. Kita sebut saja Bank Jago nih ya. Kita coba ya kita buka Bank Jago gitu ya. Nah, apa ada gitu? Apalagi bank yang digital lagi? Neo, Apa? Bang Neo, Pak. Neo, Iya. Yang syariah atau yang apa, Pak? terserah. Yang Oh, umum Bang maupun Neo, si Bank. si bank ya. Bentar kita buka coba. Si bank. Nah, yang konven juga nggak apa-apa karena pertanyaan saya ini kan masih umum. Si bank terus Neo.
Iya Pak, neobank. Saya kok baru tahu ya. Itu berbasis digital semua. Setahu saya iya Pak. Oke oke. Oke, kita dari Bank Jago nih ya. Kelihatan ya. Nah, di sini kan adanya prinsip syariah, padiah mudharabah, tabungan ya kan, investasi. Kita berinvestasi ini kan satu sisi ya, artinya penghimpunan ini semuanya kan. Benar nggak? Iya kan? Dia ke GoPay, Bibit, Stockbit, baiklah. Tapi kan kita pengajuan tidak ada. Nah, tidak ada pengajuan, biaya limit kan gitu. Tidak ada. Bandingkan dengan anggaplah BSI. Nah, misalkan dari BSI ini. Terus kita ke Cbank, kelihatan ya, Cbank. Kelihatan ya Cbank ya. Produk dan layanan misalkan. Harusnya dia ini kok BSI sih? Mana Cbank tadi? Nah, ini Cbank. Produk. Nah, produknya lihatlah, produknya semuanya deposito tabungan. Nah, ini ada Cbank pinjam. Oh, berarti bisa dia. Dia memberikan peminjaman. Nah, ini ada nih. Nah, ini. Berarti ini bank digital nih. Ini bank, dikategorikan bank ini. Karena bisa pinjam kita. Tapi apakah pinjamnya ini untuk konsumtif atau produktif? Kan gitu. Ya kan? Pinjamnya untuk apa? Nah, ini. Admin tidak ada limit simulasi jumlah pinjaman 3 bulan kan gitu. Sorry, anggaplah pinjamnya boleh 100.000. Oke, anggaplah kita buat 2 juta gitu ya. Kok susah ya ngepasin 2 juta ini. Nah, gini. Nah, oke. Pembayaran per bulan lah ya kan ya. Pelajari langkahnya tuh kan ya. Berarti ini bisa, tapi kan apakah ini digunakan untuk produksi? Kita nggak tahu. Berarti si bank ini masuk undang-undang karena dia meminjam dua. Aladin, Bank Jago kayaknya enggak kan gitu. Neobank kita coba cek. Si bank bisa melakukan pinjaman tapi tidak jelas apakah peminjamannya untuk untuk modal kerja kan gitu. Oke, kita lihat lagi individu. Nah, rekening tabungan ya kan. Oh, Neo ada pinjam juga ternyata. Ini Neo pinjam, pinjaman usaha mikro lah. Berarti Bang Neo perbankan gitu. Karena selama ini saya hanya membuka Bank Aladin dan Syariah, Bank Jago Syariah. Saya punyanya dua itu, makanya saya tidak tahu lah ini. Pinjaman usaha mikro, kelihatan ya? Berarti bank digital melakukan dua fungsi. Nah, ini bank nih, Neo. Neo itu punyanya siapa ya, Afif? Pak, kurang tahu deh Pak. EBK loh dia. Nah, ini ya. Diawasi dan dijamin LPS, berarti aman. Nah, ini. Nah, di sini. Oke, berarti dia bagus nih. Tapi saya nggak tahu Neo ini punyanya siapa gitu. Di bawah siapa gitu kan. Kalau bank syariah digital hanya dua ya. Saya tahunya hanya Aladin dan Bank Jago. Ada yang lain lagi? Barangkali yang tahu? Produknya personal lah ini kan. Produknya tidak ada yang pembiayaan. Oh, bisnis. Oh, tabungan bisnis. Deposito ini masih penghimpunan ini. Partner sebentar. Ada nggak kita ngajukan pembiayaan gitu? Kita mau ini, mau apa? Mau pinjem gitu untuk biaya nggak ada ya. Kalau Neo tadi jelas ya, dia ada untuk bisnis gitu. Nah, coba cari bank syariah digital yang seperti Neo, ada nggak gitu. Produk layanan, nah ini individu, tabungan, emas. Nah, emas ini masuk pembiayaan. Haji umroh ada yang tabungan, ada yang pembiayaan, seingat saya. Kemudian digital bank, BSI, sebentar, ada nggak dia mengajukan pembiayaan? Nah ini pembiayaan ada tadi. Nah ini kan ada. Saya adalah apa kan gitu. Ada KD Emas, mitra guna online, mitra guna bersedekah. Berarti kan, nah ini kalau bank itu harusnya kayak gini, banyak gitu loh, tidak hanya satu. Rekening koran, BSI, kur super mikro juga ada. Nah ini nanti kita pelajari itu. Harusnya kalian tadi ketika kita bicara pembiayaan untuk UMKM itu menelusuri sejauh ini. Karena tadi yang saya lihat belum sejauh ini.
oh ternyata apa sih super mikro? Apa bedanya dengan yang tidak super mikro? Nah, kalian harus cari tahu keunggulannya. Ada nggak gambaran umum aja ya, tidak ada yang lebih detail ya. Dan ini pengajuannya harus datang ya kalau nggak salah. Ya harus datang kan. Berarti kan tidak seperti Bang Neo tadi kan. Jadi silakan nanti dipelajari hal-hal seperti ini supaya kalian tahu ternyata dia ada kur mikro, rekening koran syariah, gitu. Pembiayaannya ini ternyata. Nah, produknya ada beberapa. Nah, ini bank yang establish seperti ini. Oke, gitu ya. Oto, ini oto berarti kendaraan, usaha mikro, mikro syariah, gitu lihat tel. Nah, kan ada kan. Nah, tapi kok hanya seperti ini gitu loh, tidak sampai pengajuan ya. Saya juga BSN misalkan, BSN Bank Syariah Nasional seperti apa? Oke, nah ini enaknya belajar di era yang digital atau era online gitu, bisa kita tampilkan. Zaman saya dulu nampilkan kayak gini sangat langka gitu. Di kelas kok bisa buka internet cepat gitu, aduh, tidak semua punya laptop zaman saya kuliah kan gitu. Oke, ini ya, sebentar. Kok Badan Standarisasi Nasional, astagfirullah. Saya mencari bank syariah nasional. Nah, ini. Oke, share screen saya hilang ya. Nah, oke ya. Ada pertanyaan tidak untuk yang hari ini? Sambil saya tunjukkan ya. Kalau waktunya tinggal sedikit, perhitungannya di pending lagi lah ya. Apa-apa ya. Ini ya. Nah, ini coba kita lihat produknya. Wah, ada KPR tuh, pembiayaan individu langsung. Dia diklik produk langsung pendanaan semua. Tabungannya mana ini? Nah, lihatlah. Langsung produk semua. Modal kerja, pemilikan lahan, pemilikan rumah, bisnis dan investasi, individu. Individu ini kalau dilihat kayaknya konsumtif ini, bangun rumah. Karena apa? Kalau tidak salah ini BTN ya. BSN itu dari BTN atau bukan ya? Nah, ini pendanaan individu. Pembiayaan ini pendanaan. Maaf. Produknya ini tabungan gitu kan. Virtual account. Nah, ini bank tabungan Badiah. Bisnis. Ini untuk tabungan bisnis, ini tabungan individu. Coba sih. Saya pengen buka bank ini, tapi kalau ada biayanya nggak mau ya. Oke, bebas biaya admin. Oke, saldo terjaga, proses mudah, fleksibel, auto debit, setoran awal, mengendap biaya transaksi, maksimal 5.000 administrasi. Oke, syarat ketentuan. Oke, form replay persyaratan, siapkan dokumen, kunjungi. Nah ini dia nggak bisa, dia harus kunjungi ya. Datang CS, lengkapi formulir, ikuti prosedur BSN. Oke, ini dia tentang BSN yang baru. Ini BSN itu tuh ada yang kemarin kita bahas, BSN itu dari mana ya? Dia gabungan dari apa ya? Ada sejarahnya nggak ini? Kalau tidak salah dia gabungan antara Victoria Syariah dengan nggak ada ya? BTN, seingat saya itu. Oke. Bank Victoria Syariah, 80 Investama, PT Bank. Karena BT yang kantornya itu BTN atau BTPN yang ada di Malang itu, saya ngeceknya. Ternyata dia dari ini Bank Syariah Victoria Syariah. Nah ini menjadi BSN. Oke, saya rasa itu ya. Untuk seputar yang ini tadi tidak ada produknya, hanya berarti kan ini Aladin ini kok mendeklar dirinya bank, kan itu menjadi pertanyaan, padahal undang-undangnya harusnya dia dua itu. Oke, saya rasa itu ada pertanyaan terkait yang materi hari ini atau tidak ada? Untuk saya Izin, Pak. Ya, silakan. Kan di praktik IMBT itu nasabah menanggung resiko kenaikan harga aset dipasarkan sekaligus menikmati kenaikan ini, tetapi tidak menikmati kenaikan nilai aset tersebut ketika aset itu, karena itu aset itu dimiliki oleh bank kan Pak.
Apakah ini Jadi, distribusi risiko ini seperti bentar. macam mungkin Ya kamu tanyakan yang mana nih? Sini agak berisik, ini ada orang nukang. Coba di apa ada materi PPT-nya yang kamu tanyakan? PPT yang mana yang kamu maksud? IMBT, Pak? Sebentar, nomor 10. Gimana? Halo, gimana? Enggak. Dalam praktik IMBT kan nasabah menanggung risiko kenaikan harga aset di pasar. Mm-mm. Tetapi dia tidak menikmati kenaikan nilai aset tersebut karena aset itu masih dimiliki oleh bank. Terus ya, saya agak bingung. Eh, sudah share PPT-nya belum kamu? Oh, belum, Pak. Coba. PPT yang mana yang kamu tanyakan tuh yang mana gitu loh, biar saya tidak menerka-nerka. Bentar ya, sambil coba di share bagian yang mana supaya saya ada bayangan yang kamu tanyakan yang mana. Karena kalau bingung yang ditanyakan saya juga bingung nih. Bisa di share Rian yang dimaksud siapa namanya, Rian? Bisa bantu share yang bagian mana sih yang dibahas ini gitu loh. Sebentar ya. Saya. Saya tak lihat dulu. Oke, yang mana? Dalam praktik injeroh muntahiyah pitamlik yang kamu tanyakan, risiko kenaikan harga. Kok risiko kenaikan harga aset? Risiko kenaikan. Kok kenaikan harga kok malah risiko tuh gimana maksudmu? Kan harga aset kan naik, cuman kan asetnya itu masih dimiliki oleh bank, Kak. Ya iya, kok risiko? Itu jadi jatuhnya bukan risiko atau gimana? Bukan risiko, tapi tidak dapat menikmati kenaikan harga aset gitu loh. Bukan risiko kenaikan, tapi dia itu tidak ikut menikmati gitu loh. Oke, pertanyaan kamu adalah, kan akadnya ijarah muntahiyah ya, pitamlik. Heeh, kan? Ada perjanjian, sorry, ini kontradiktif ya. Ada beberapa pakar yang mengatakan IMBT ini kurang kurang apa ya, kurang syar'i gitu. Tapi itu pendapat sebagian, bukan semuanya. Kenapa? Karena ini menggabungkan dua akad, ya ijaroh dengan kepemilikan. Yang itu menjadikan akadnya tidak jelas. Itu pendapat yang kontra. Yang pro itu mengatakan itu boleh-boleh aja. Karena sewa menyewa dengan jual beli itu dua hal yang berbeda. Artinya satunya satunya akad ijaroh, sewa menyewa, satunya akad jual beli. Jadi dua karakteristik yang berbeda. Yang tidak boleh adalah jual beli dalam satu akad, atau dua jenis jual beli tapi dalam satu akad, itu kan yang dilarang. Tapi yang pro mengatakan ini boleh menggabungkan dua,
Kalau yang kontra, pendapatnya adalah ini tidak boleh. Karena apa? Tidak jelas. Ini sebenarnya dana yang diberikan ini harga atas pembelian atau sewa atas bangunan. Clear ya? Itu mengenai pendapatnya, saya jelaskan dulu fikihnya supaya, karena apa? Problem asasi, problem pokok ekonomi Islam itu bukan masalah produksi, melainkan interaksi. Lah, di dalam perbankan syariah, kita tidak memproduksi barang, kita memproduksi jasa. Memproduksi jasa, layanan jasa itu sangat erat kaitannya dengan problem interaksi. Nah, masalah ekonomi syariah yang diatur adalah problem interaksi. Problem interaksi berkaitan dengan fikih muamalah. Ada dua, yaitu boleh dan tidak, halal dan haram, kan gitu. Sehingga kenapa selalu fikih muamalah di dalam perbankan? Karena memang perbankan tidak memproduksi barang. Kalau produksi barang misalkan barang itu baik, halalan thayyiban boleh. Yang memproduksi barang ketika tidak halal thayyiban maka dilarang. Tapi jasa, ada jasa yang boleh, ada jasa yang tidak. Karena jasa tidak kasat mata. Mayoritas layanan pijet, bisa nggak layanan pijet itu diempiriskan? Ya kalau belum dipijet kan belum kelihatan. Layanan perbaikan itu kan sebuah aktivitas gitu. Nah, perbankan juga sama. Apa yang empiris dari perbankan? Nah, kita kembali ke IMBT. Misalkan gitu ya, kita bicara dengan yang pro. Afif IMBT dengan saya sebuah kendaraan, let's say, atau ya kendaraan deh yang mudah. Pak, saya menyewa kendaraan selama 5 tahun, biaya sewa per bulan 5 juta. Kemudian di akhir, nanti kendaraan ini akan saya miliki. Clear ya? Berarti, resiko penurunan harga kan tidak ada. Yang ada resiko terdepresiasinya barang tadi. Nah, gitu loh. Mobilnya terdepresiasi. Tapi, karena kamu menyewa, dan kamu menggunakannya, berarti depresiasi kamu tanggung, pihak bank nggak nanggung. Itu yang pro. Yang kontra bagaimana? Ini sebenarnya cicilan atas harga produk atau ini sewa ke bank? Itu yang kontra. Kan nggak jelas. Milik bank disewa, ya sudah disewa. Nanti dia hanya menyewakan. Di akhir tidak boleh dimiliki. Itu yang pro. Yang solutif gimana? Ada sebuah solusi gini. Oke, Afif nyewa ke saya, pemilikan milik saya, oke disewa. Kemudian nanti ada opsi di akhir masa sewa boleh dibeli. Nah, clear ya? Ini solusi atas yang kontra tadi. Jadi ijarah wal wa'ad lil imtilak kalau nggak salah. Lil iktina atau lil imtilak gitu ya. Lil iktina. Ijarah wal wa'ad lil lil iktina, yaitu untuk memiliki. Jadi sewa menyewa dengan janji opsi untuk bisa dibeli di akhir. Misalkan gini. Ini yang saya lebih condong ke situ. Afif, ini mobil kamu sewa 5 juta per bulan. Otomatis harga mobil akan mengalami penurunan. Oke. Setelah harga mobil mengalami penurunan, setelah disewa, nanti di akhir masa sewa, setelah 5 tahun, Afif memiliki hak, memiliki opsi, memiliki pilihan untuk membeli barang itu atau tidak membeli. Anggaplah nilai kendaraan turun, ya terdepresiasi. Bank bilang, ini harganya sekarang tinggal segini. Mau kamu beli apa enggak? Karena bank sudah mendapatkan keuntungan dari sewa menyewa selama 5 tahun. Oke, clear ya? Kemudian, apa yang memutuskan untuk, ya udah saya beli. Berarti, bank memiliki keuntungan menjual kendaraan. Tapi pertanyaannya, Undang-Undang Republik Indonesia membolehkan nggak memiliki kendaraan untuk disewakan? Itu kan menjadi pertanyaan yang tadi saya tanyakan, gitu ya. Dalam akadnya itu sah. Dalam undang-undang gimana? Walaupun kita tidak melanggar syariat, tapi yang dilanggar adalah hukum positif. Dan bank biasanya lembaga hukum, lembaga berbadan hukum yang tidak bisa atau enggan untuk melanggar hukum positif. Itu menjadi kontradiktif. Misalkan Afif tidak oke Pak, opsinya tidak saya ambil.
opsi untuk membeli kendaraan tadi tidak saya ambil. Oke, Bang berarti memutuskan untuk apakah disewakan kembali atau dijual. Tergantung, itu namanya salvage value. Salvage value tulisannya gini, nilai sisa. Gini, nah gitu. Mana tadi? Nah, oke, clear ya. Jadi itu kalau masalahnya mobil. Yang kamu tanyakan, Pak, kalau kenaikan harga seperti properti, nah, misalkan properti ini sewa kantor gitu ya. Afif menyewa untuk dijadikan operasi tempat perdagangan gitu, ruko gitu, rumah dan toko. Biasanya kalau IMBT bentuknya ruko, pihak nasabah kecenderungannya adalah inginnya dibeli setelah selesai. Tapi kalau dibeli IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, itu juga rancu. Kenapa rancu? Walaupun ada pendapat-pendapat yang membolehkan ya, tapi saya pribadi agak rancu. Rancunya kenapa? Saya lebih condong ke yang pro. Jadi ini sebenarnya yang dibayarkan AV misalkan per tahun 30 juta gitu ya, rumah dan toko itu 30 juta atau ya anggaplah 30 atau 40 gitu ya. Per tahun ke saya masuk. Nah, masuk ini harga atas pembelian atau sewa saja. Karena apa? Karena nilai rukonya akan terus naik nih. Sehingga ketika rukonya naik terus, nanti bisa jadi di akhir kontrak IMBT selesai, ketika mau dibeli, bank mengalami resiko karena tidak bisa menjual dengan bukan resiko sih. Saya lebih untung karena apa? Saya sudah menyewakan, saya sudah mendapat keuntungan sewa, kemudian ternyata harga pasarnya naik. Berarti bank untung. Sedangkan penyewa mengalami kerugian. Resiko membeli barang karena harganya naik kan gitu. Jadi dia beresiko karena apa? Ketika akuisisi, harga aset dari bangunan naik. Nah, itu mungkin masuk tuh resiko kenaikan harga aset berupa ruko kan gitu. Tapi kalau berupa kendaraan berarti depresiasi. Tapi kalau bangunan harusnya harga pasarnya naik. Kan gitu realitanya. Meskipun di laporan perbankan ruko itu terdepresiasi. Tapi kenyataannya kan naik. Makanya perbankan itu ketika memiliki kantor cabang, dia tidak pernah beli. Dia selalu sewa. Karena apa? Akuntansinya mumet nanti. Akuntansinya membingungkan. Di mana dalam 10 tahun penggunaan kantor terdepresiasi habis, nilainya 0, kenyataannya ketika dijual, lahannya, bangunannya masih bernilai. Bisa jadi nilainya lebih tinggi dari tahun pertama dia menyewa. Anggaplah tahun pertama menyewa, harganya di 500 juta. Berakhir sewanya, harganya sudah 700 juta. Naik ini lahannya. Berarti kan apa itu? Nah, inilah kerancuan. Ini kalau kita tarik ke atas lagi, kita zoom out lagi ke atas, memang sistem kita ini semrawut gitu. Moneter kita ini memang karena ya tiga sih. Kemarin saya merumuskan ada 3 problem. Sistem moneter kita ini satu, tidak menggunakan logam mulia. Kedua, adanya suku bunga itu memperparah apa? Memperparah depresiasi nilai mata uang. Yang ketiga, adanya lembaga perbankan yang lembaga perbankan yang makin memperparah keuangan. Oke, saya berikan video deh, nanti bisa dijadikan nonton ya. Videonya sebentar. Kayaknya sudah saya posting. Sebentar. Saya cek dulu sebentar ya. Kita cukupkan di jam 9 karena Afif ada kelas ya, nanti malah nggak gayeng. Sebentar, saya share screen-nya. Ini apa ini? Oke, sebagai penutup, yang saya jelaskan tadi, kalau masih bingung, nanti lihat ilustrasinya lebih jelas di sini. Yang saya maksud ya, kenapa perbankan itu menjadi agen yang memperparah, karena yang satu, mata uang kita tidak di backup dengan logam mulia, seperti halnya di zaman bimetalis, di mana 10 abad itu
keuangan kita itu syar'i, walaupun tidak diklaim syar'i, artinya sudah sesuai syariah lah gitu, tidak menyalahi karena tidak menggunakan fiat. Yang kedua, sistem bunga berbunga ini memperparah. Ketiga, adanya lembaga keuangan perbankan yang menjadi agen kapitalisasi. Nah, ini ya, share screen saya ini. Di sini kalau tidak salah all about financial thing. Nah, ini. Yang ini tentang dari mana sih berasal? Ini sistem keuangan, ini the biggest scam. Nah, yang keempat ini the biggest scam. Di sini nggak ada lembaga perbankan, di sini ada lembaga perbankan, ini juga sama. Jadi dua video ini menggambarkan yang ini tentang utang piutang. Utang piutang itu merugikan individu. Kalau ini lebih ke makro. Bagaimana kalau ini ya, yang sistem keuangan hari ini itu menceritakan bagaimana awal muasal perpindahan dari mata uang yang berbasis logam mulia, kemudian berubah menjadi fiat, dan juga seorang individu yang kena utang bank. Kalau ini menceritakan bagaimana lembaga perbankan itu melipat gandakan, memperparah kondisi keuangan, menggandakan mata uang tanpa adanya out of nothing gitu. Signorage, ini tentang signorage. Kalau di sini lebih ke individu, cerita seseorang yang punya utang, kemudian diceritakan asal muasal perubahan dari logam mulia menjadi fiat, menjadi currency, tapi secara kartun ya. Kalau ini lebih ke berat, ini lebih berat bahasanya karena berbahasa Inggris, tapi ada terjemahannya. Kalau ini lebih kepada sejarah mata uang seperti apa. Oke, nanti untuk memahami tentang dunia perbankan, coba dilihat yang ini. Perbankan di sini dijelaskan, oh bank itu memperparah penggandaan. Kalau di sini bank hanya sebagai individu melayani aktivitas utang piutang dan tabungan. Kalau di sini bank dalam lingkup makro ternyata memperparah yang tadi, yang poin ketiga ya. Satu, karena tidak di backup, ada di video yang sistem keuangan hari ini. Kedua, adanya utang piutang, itu di dua video ini. Yang ketiga, tentang lembaga perbankan itu memperparah depresiasi mata uang, ada di the biggest scam. Oke, itu ya untuk perkuliahan hari ini, semoga bisa dipahami. Tadi sekilas saya tampilkan perhitungan, kita akan bahas di next week. Ternyata belum tercover pada pertemuan kali ini karena tadi ada ini ya, ini perbandingan ilustrasi menabung, konven, dan bagaimana ketika menggunakan sistem syariah. Nanti kita akan putuskan mana yang lebih adil, mana yang lebih relevan, mana yang lebih bagus. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan menutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh ya, Rian, next week ini ya, kita offline berarti jam normal lah ya, jam 8 kurang gitu ya. Oke, Baik, ya udah Pak. gitu aja. Tapi tetap kalian lanjut aja materinya, karena kan supaya menghabiskan materi terus nanti UTS.